Jadi, kali ini saya akan bagikan sebuah kabar gembira untuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengenai kenaikan tukin atau tunjangan kinerja yang katanya naik sebesar 50% dari gaji. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Jadi, informasi ini dilansir oleh jpnn.com pada hari Kamis 6 Februari 2025. Judul beritanya ialah tunjangan kinerja atau tukin P3K naik 50% dari gaji. Alhamdulillah. Jadi berita ini berasal dari Surabaya. Nah, berikut ini kabar gembira untuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim akan menaikkan tunjangan kinerja atau tukin P3K sebesar 50% dari gaji berdasar golongan masing-masing. Berkaitan dengan penyelesaian masalah non-ASN atau honorer, Pemprov Jatim berkomitmen menaati aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yakni Pasal 66. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan Pemprov Jatim telah melakukan penataan dan pendataan honorer pada database BKN tahun 2022. Alhamdulillah Pemprov Jatim bisa mengendalikan dan menata data P3K dan non-ASN menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur, kata Adi Karyono saat menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Rabu 5 Februari. Perihal penataan non-ASN atau pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja atau PTTPK pasca Desember 2024, Pemprov Jatim telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain masih memperpanjang kontrak kerja PTTPK peserta seleksi P3K tahap 1 dan 2 hingga diangkat menjadi P3K. Selain itu, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja dengan wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja terhadap PTTPK melalui aplikasi yang disediakan BKD Provinsi Jawa Timur. Adi mengatakan pendataan pegawai non-ASN masih muncul beberapa persoalan, termasuk di kabupaten atau kota di Jawa Timur yang anggarannya berasal dari dana alokasi umum. Jika mengacu pada Inpres nomor 1 tahun 2025, maka terdapat penyesuaian bagi daerah. Akan tetapi, Pemprov Jatim telah mampu menyelesaikan pendataan tenaga non-ASN, sehingga dalam penataan non-ASN di Jatim tidak ada lagi tenaga honorer pada tahun 2025. Kami sudah membuat surat larangan non-ASN berupa surat edaran gubernur yang isinya tidak memperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru, katanya. Berdasarkan surat edaran Menpan RB tanggal 12 Desember 2024 tentang penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, Pemprov Jatim mengambil beberapa langkah, di antaranya tetap mengalokasikan anggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN setelah mendapat rekomendasi dari BKD. Di Pemprov Jatim, kami menambah tukin atau tunjangan kinerja bagi P3K sebesar 50% dari gaji berdasarkan golongan, ujarnya. Saat ini, berdasarkan data dari BKD Provinsi Jatim, jumlah pegawai Pemprov Jatim sebanyak 86.749 orang, dengan perincian PNS sebanyak 38.000 lebih, atau sekitar 65%, P3K 20.000 lebih, 35%, dan non-ASN ada 28.000 lebih orang. Sedangkan berdasarkan jabatannya, untuk struktural 2%, fungsional 85%, dan pelaksana 13%. Pada pengadaan calon ASN tahun 2024, Pemprov Jatim telah membuka formasi sejumlah 5.650 yang terbagi dalam formasi CPNS sebanyak 2.314 dengan perincian 514 formasi bidang kesehatan dan 1.800 bidang teknis, sedangkan formasi P3K sebanyak 3.336.
Anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Tim Dedi Yefri Hanterus Sitorus menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI kali ini dalam rangka menggali informasi dan masukan terkait rekrutmen CPNS dan P3K 2024 di lingkungan Pemprov Jatim. Nantinya masukan tersebut akan menjadi bahan diskusi internal bagi Komisi 2 DPR yang akan membahas masalah ini dengan pihak atau lembaga terkait. Semua jawaban atau masukan yang disampaikan kepada Komisi 2 DPR akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi 2 dan selanjutnya akan dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian atau lembaga terkait, katanya. Oke, jadi demikian informasinya terkait dengan kenaikan tunjangan kinerja. Semoga kabar gembira ini dapat dirasakan oleh semua P3K di seluruh Indonesia, bukan hanya di Surabaya ya. Oke, demikian informasinya. Semoga bermanfaat ya.